Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat siang teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian dimanapun teman-teman rekan-rekan berada. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka untuk sama-sama membaguskan bacaan Al-Quran kita, menyempurnakan ngaji kita agar bisa sesuai dengan kaidah tajwid sebagaimana dahulu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melafalkan Al-Quran dari lisan beliau. Mohon izin di sini saya Gifari Putra izin untuk mendampingi dan membersamai dimanapun teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid berada. Mungkin ada yang di kantor, mungkin ada yang sambil beres-beres rumah, mungkin ada yang sambil beraktivitas lainnya. Semoga aktivitasnya ya Allah lebih berkahi ketika teman-teman mengupayakan berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara apapun yang teman-teman bisa. Ya, bulannya Quran, jangan sampai kita luput dari Quran, jangan sampai kita tidak mengarungi bulannya Quran dengan Al-Quran. Baik, teman-teman, gimana kabarnya? Sehat selalu insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ur, sehat ya? Masya Allah ya. Baik, insya Allah pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita. Tadi pagi kita sudah bahas Quran surah Al-Quraisy ayat keempat, namun belum tuntas dibahas. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi teman-teman sekalian pada kesempatan siang hari ini insya Allah. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja teman-teman. Kita baca bareng-bareng dulu ayat keempat dari surah Al-Quraisynya. Kita mulai dari ta'awud. Ayat keempatnya kita baca sebanyak 2 kali. Kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Sekali lagi. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja teman-teman sekalian. Tadi pagi kita baru bahas sampai ke baru sampai ke huruf ain. Insya Allah kita akan lanjutkan dari huruf yang ini ya teman-teman sekalian ya. Kita mulai seperti biasa, kita akan bedah tajwid dimulai dari huruf demi huruf dulu, baru kita masuk ke harokat, baru setelah itu kita masuk ke hukum tajwidnya. Oke, baik teman-teman, kira-kira huruf yang saya tandai dengan warna biru ini namanya huruf apa? Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf waw. Oke, kita tulis ya, namanya adalah huruf waw. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya adalah huruf waw. Seperti apa huruf waw ini dilafalkan? Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf waw? Di mana? Oke, kita cek ya. Huruf waw itu dilafalkan seperti apa? Perhatikan baik-baik. Nah, kita ingatkan lagi. Jadi setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf waw ketika dia dilafalkan? Huruf waw itu dia dilafalkan dari yang namanya asyafatain. Oke, apa itu asyafatain? Asyafatain itu artinya adalah kedua bibir. Jadi ketika kita melafalkan huruf waw, kita akan mengaktifkan kedua bibir kita, ya. Kedua bibirnya diapain, Bang? Kedua bibirnya kita posisikan dengan posisi maju, ya.
seperti kita mengucapkan selayaknya kita melafalkan huruf U. Intinya apa? Intinya ketika melafalkan huruf waw jangan lupa monyong. Apa? Jangan lupa muncung. Apa? Jangan lupa manyun mulutnya. Contohnya seperti ini, perhatikan saya. Wa, wi, wu. Jangan sampai teman-teman melafalkan hanya sekedar wa, wi, wu. Majukan mulutnya, muncungkan mulutnya untuk menyempurnakan pelafalan huruf waw kita. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali dalam ayat. Nah, selanjutnya huruf waw di sini dia berharokat baris atas. Ya. Jadi saya ingatkan dulu, ketika kita mendapati ada huruf waw, jangan lupa dia dibaca harus mm, ya. Artinya adalah maju mulutnya. Oke, sekarang kita masuk ke harokatnya. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya adalah harokat fathah. Oke, kita tulis dulu pelan-pelan biar teman-teman yang baru belajar bisa ngikutin ya. Oke, sip. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dia mesti dibaca dengan vokal A pada dasarnya teman-teman sekalian. Harus dibaca dengan vokal A. Maka huruf waw di sini nggak kita sebut waw lagi, tapi dia dibaca menjadi wa, ngikutin si harokat fathahnya. Ya, oke. Selanjutnya, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah dan keluar dengan bunyi vokal A, maka tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang dilafalkan dengan karakter pelafalan yang tipis. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Jadi huruf itu nanti ada yang dibaca dengan keadaan tipis, ada yang dibaca dengan keadaan yang tebal. Bang, kalau misalnya huruf tebal, kita tulis ya. Kalau misalnya huruf tebal, nah, ketika huruf tebal ini dia berharokat fathah, emang huruf tebal nggak dibaca dengan vokal A, Bang? Nah, jawabannya adalah tidak. Huruf tebal itu ketika dia berharokat baris atas atau fathah, maka dia akan terdengar condong seperti vokal O, teman-teman sekalian. Contohnya huruf huruf dho nih, ya. Zalimin. Ketika huruf dho ini dia berharokat baris atas atau fathah, maka kan nggak kita baca dha, tidak terdengar seperti vokal A, tapi dia akan terdengar seperti vokal O, ya. Wallahu alimum bizzalimin. Tuh, kenapa dho? Karena dia termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya adalah tebal. Jadi kalau huruf tebal itu, sekali lagi, ketika dia berharokat baris atas atau fathah, maka bunyi vokalnya tidak akan terdengar seperti vokal A, tapi akan condong seperti vokal O. Jelas sampai sini ya? Sedikit-sedikit. Oke, lanjut lagi. Nah, berarti kalau kita kembali ke huruf waw berarti huruf yang tipis karakter pelafalannya. Karena dia nggak dibaca wo, tapi dia dibaca menjadi wa. Jelas sampai sini ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Saya izin hapus dulu yang ini. Nah, berarti sekarang bagaimana caranya kita bisa menyempurnakan fathah kita, vokal A kita itu dengan kadar pelafalan yang tipis. Gitu teman-teman sekalian. Ya. Nah, jadi seringkali kita melafalkan vokal A itu, vokal A-nya kadar tipisnya nggak kerasa. Contohnya pada surah Al-Fatihah ayat ke-6 ini seringkali terjadi. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Taqim. Nah, bukan ta, tapi ta. Karena di vokal A jadi nggak cuman ta, tapi ta. Contohnya pada surah Al-Fatihah lagi, ayat ke-5. Iyyaka bukan na, tapi na. Iyyaka na'budu. Nah, makanya kenapa pembahasan kadar tebal tipis ini selalu kita juga ulang-ulang. Biar apa? Biar teman-teman bacaannya huruf demi huruf, harokat demi harokat juga terperhatikan. Oke, lanjut lagi ya. Jadi bukan hanya ikhfa, idgham, izhar saja yang kita perhatikan, tapi ada yang jauh lebih penting yang seringkali kita lupakan, huruf. Ya, lanjut. Nah, maka di sini kita baca wa. Mau dihapus ya. Nah, maka bagaimana agar fathah kita, vokal A-nya itu kadar tipisnya lebih terjaga atau lebih terasa. Caranya sering kita analogikan dengan cara BMSS. Ya, apa itu BMSS? BM artinya adalah buka mulut. SS artinya adalah sedikit senyum. Buka mulut sedikit senyum untuk menyempurnakan fathah yang dibaca dengan keadaan yang tipis. Contoh,
Saya izin cuncul lagi sebentar. Kalau kita hanya buka mulut, wah. Nah, khawatir pelafal yang kita hasilkan tuh begitu. Wah. Maka kita analogikan sedikit senyum. Wah. Bedakan antara wa dengan wa. Bedakan antara ba dengan ba. Senyumkan sedikit saja. Ya, jangan jutek-jutek kalau ngaji ya. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Sebentar, ini saya harus ngecas dulu nih. Baterai HP saya sedikit lagi, sebentar. Ya. Jadi kalau ada fathah vokal A itu tipiskan pelafalannya ya. Wa, jangan wa, ya. Sip. Lanjut lagi, jadi buka mulutnya sedikit senyum. Itu bahasa yang kita mudahkan buat teman-teman. Lanjut lagi. Nah, selanjutnya di sini huruf wawunya sudah ya wa. Bang, itu kenapa wawunya ada tanda tasydid? Tadi udah kita bahas di pagi ya. Jadi tanda tasydid ini sebagai wakil adanya kasroh ketemu wawu. Itu hukum tajwidnya idgham bigunah. Jadi kalau hukum tajwid idgham bigunah itu dia pasti huruf berikutnya yang dileburkan ke huruf tersebut itu ada tanda tasydidnya. Oke, ya. Lanjut lagi. Selanjutnya kita lanjut ke huruf berikutnya. Teman-teman, ini namanya huruf apa ya? Yang saya blok dengan warna hijau. Kira-kira ini namanya huruf apa? Namanya huruf apa? Ada yang tahu? Kira-kira apa nama hurufnya? Nah, nama hurufnya ya adalah apa? Nah, ini masih terjadi perbedaan. Ada yang bilang alif, ada yang bilang hamzah. Teman-teman, ya, yang bilang ini adalah alif, mohon maaf ya, kita harus lakukan penilangan. Ini namanya bukan alif. Lah, Bang, kok bukan alif? Nah, alif itu tidak mungkin memiliki harokat. Nih. Alif itu gak mungkin punya harokat. Ini harokat fathah tapi tegak. Ya, alif itu tidak mungkin berharokat. Contohnya begini. Misalnya kita contohkan, nah ini ya. Mana ya? Misalnya ini deh. Nah, ini ya. Nih, ini yang disebut dengan alif itu yang ini, teman-teman. Nah, ini alif. Kenapa? Karena dia di atas dan di bawahnya tidak berharokat. Ya, tidak bisa sukun juga. Lalu, selain itu alif itu selalu didahului oleh huruf berharokat fathah, teman-teman sekalian. Karena fungsi alif itu hanya sebagai pemanjang durasi baca saja. Contohnya di sini ada huruf sini. Huruf S-nya berharokat fathah kan, dibaca sa. Nah, sa-nya ini jadi dua harokat karena ada fathah ketemu alif. Nama hukum tajwidnya matobi'i. Oke. Nah, tapi kalau yang tadi yang ini bukan alif. Kenapa? Ini namanya adalah hamzah. Kita tulis ya. Namanya adalah hamzah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Namanya adalah hamzah. Nama lengkapnya hamzah qata'. Hamzah yang memang dia punya harokat. Jadi selama ini huruf yang kita baca a, i, u itu namanya bukan a, bukan alif, tapi namanya adalah hamzah. Oke ya. Oke, selanjutnya hamzah di sini karena berharokat baris atas atau fathah, dia dibaca sama dengan vokal a, jadinya a, tapi kadar panjangnya bukan cuma satu harokat. Kadar panjangnya itu harus dua harokat. Nah, ya. Jadi kalau menemukan ada fathah tegak seperti ini, teman-teman sekalian, dia mesti dibaca dengan kadar panjang dua harokat. Ya, vokal A-nya dua harokat. Nama hukum tajwidnya sama, matobi'i. Masya Allah. Nama hukum tajwidnya matobi'i atau teman-teman boleh sebut dengan mad asli. Boleh ya, sama aja. Oke. Nah, selanjutnya, dua harokat itu segimana? Dua harokat itu kadar panjangnya segimana? Gitu kan? Nah, kadar panjang dua harokat itu buat teman-teman yang belum tahu atau teman-teman yang masih belum konsisten, caranya cukup diayunkan dengan dua kali ayun. Contoh, kenapa dua kali ayun? Karena dua harokat. Contoh, wa ama. Lagi, wa ama. Perhatikan pada saat a-nya dibaca. Maaf, kok matobi'i? Astagfirullah. Maaf. Hamzah ya. Kalau ada matobi'i pada huruf hamzah, namanya bukan matobi'i. Astagfirullah. Nama hukum tajwidnya ganti. Salah. Namanya mad badal. Tuh ya. Nih. Mohon maaf nih lagi puasa ya. Jadi kurang fokus. Astagfirullah. Mohon maaf. Namanya mad badal. Tapi cara bacanya sama aja. Dua harokat. Cuman kalau disebut nama, namanya mad badal. Bukan mad matobi'i. Kenapa? Karena terjadi pada huruf hamzah. Mad badal. Badal itu pengganti. Jadi asalnya setelah hamzah yang ini itu ada hamzah satu lagi. Nah, tapi hamzah yang satu lagi itu disembunyikan masuk ke hamzah yang sebelumnya. Jadinya mad badal dua harokat.
Ya, mohon maaf, maafin saya ya. Jadi apa hukum tajwidnya? Bukan mad tabi'i, tapi nama hukum tajwidnya adalah mad badal. Oke. Sip. Nah, jadi sama kadar mad badal, kadar mad tabi'i sama-sama 2 harokat. Selagi masih hukum tajwidnya mad, 2 harokatnya kadarnya sama dengan cara 2 kali ayun. Wa ama. Lagi wa ama. Sudah, gitu ya. Nanti kalau sudah terbiasa, nggak diayunkan pun nggak apa-apa. Ya, tapi tetap kadarnya 2 kali ayun. Tapi nadanya nggak ngayun. Contoh, wa ama. Nadanya flat kan ya? Wa ama. Itu pun boleh. Tapi sekali lagi ya, buat teman-teman yang masih belum konsisten 2 harokatnya, masih belum ngeh kadarnya segimana, ayunkan aja. Pakai nada ya. Wa amanahum gitu. Oke, lanjut lagi ya. Nah, itu yang disebut dengan mad badal. Mohon maaf tadi saya salah sebut ya. Selanjutnya di sini kita masuk ke huruf berikutnya. Teman-teman, ini namanya huruf apa? Ketika dia belum berharokat seperti biasa, ini namanya adalah huruf mim. Oke, kita tulis ya. Namanya adalah huruf mim. Oke. Bagaimana cara melafalkan huruf mim? Huruf mim itu persis dilafalkan sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Persis banget sama. Yaitu dengan cara menyentuhkan bibir atas dan bibir bawah kita. Ma, mi, mu, am. Bibir atas kita dan bibir bawah kita sentuhkan. Ma, mi, mu, am. Tapi hati-hati ketika teman-teman melafalkan huruf mim, jangan sampai bibirnya terlampau dilipat. Contohnya, ma, mi, mu. Jangan sampai seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi huruf mim dilafalkan sebagaimana senatural kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Selanjutnya, mimnya berharokat apa? Mimnya berharokat baris atas. Sama ya, konsep baris atas itu sama. Kalau misalnya vokal A, tipiskan pelafalannya. Kalau dia vokalnya O, berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Mim, di sini tentu ketika berharokat baris atas, dia dibaca dengan vokal A, betul? Maka, ditipiskan pelafalannya dengan cara apa? Ingat nggak? Ingat kalau ada vokal A, ya, ingat BMSS. Ya, jadi biar teman-teman terbiasa melafalkan huruf tipis, itu tipisnya terjaga. Wa ama. Ini semuanya fathah vokal A nih. Ya, semuanya fathah vokal A, maka jangan lupa BMSS semua. Contoh, perhatikan. Wa ama. Saya zoom sedikit. Wa ama. Jangan cuman wa ama. Ya, wa ama. Faham sampai sini? Kita lanjutkan kembali. Fokus. Oke. Nah, itu cara melafalkan huruf-huruf yang kadar pelafalannya tipis ketika fathah. Selanjutnya lagi, sama. Ini juga sama. Ini apa hurufnya nih? Ini nama hurufnya apa teman-teman? Nih. Ini namanya huruf nun. Ketika dia belum punya harokat, teman-teman jangan bilang huruf na. Karena nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf na. Ini namanya huruf nun. Ya, biar tahu nama asli hurufnya. Huruf nun dilafalkan seperti apa? Ada pada abjad alfabet. Apa? Huruf N. Jadi kenapa untuk huruf mim dan huruf waw ini, huruf nun ini kita banyak bahas makhrajnya? Karena kita sudah bisa. Senatural itu. Ya. Nah, nun dilafalkan sebagaimana kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Nanas, nangka, nari, antar, bintang, nun, N. Sama. Tinggal sama lihat harokatnya. Sama lagi harokatnya baris atas. Gampang baca Quran itu asal pelan-pelan. Ya. Oke. Nah, di sini nun ya berharokat baris atas. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang berharokat baris atas, antara vokal A atau enggak vokal O aja. Udah. Kalau vokal A tipiskan pelafalannya, kalau vokal O tebalkan pelafalannya, beres. Karena vokal A sama-sama dia harus BMSS. Ya, buka mulut sedikit senyum, jangan no, bukan hanya buka mulut saja, no, tapi na. Wa amana, wa amana. Paham ya? Jelas insya Allah ya. Kerasa nggak bedanya antara buka mulut tanpa senyum teman-teman? Wa amana dengan wa amana. Tipiskan ya. Lanjut. Oke, huruf wawu sudah, huruf hamzah sudah, huruf mim sudah, huruf nun sudah, ya. Oke, selanjutnya berarti kita lanjut ke huruf berikutnya. Teman-teman, ada yang tahu ini huruf apa? Bentuknya seperti kayak angka 8 ya.
Ini itu bentuk dasarnya begini. Saya kasih tahu dulu deh lu. Bentuk dasarnya ini. Nah, berarti ini huruf apa? Ini adalah huruf H. H-nya H yang mana? Kalau di kita sering disebut dengan H besar. Ya, tapi nama aslinya sebenarnya H saja. Ya, teman-teman boleh sebut H besar, boleh. Boleh ya, insya Allah. Nah, H besar itu dilafalkan seperti apa? Dari mana makhrajnya? Oke, sekarang konsentrasi teman-teman, fokus. Siapa di antara teman-teman yang masih menganggap H besar atau H yang ini atau H yang ini sama aja, beda bentuk saja? Ya, siapa yang masih menganggap H besar itu dilafalkan dari dada? Boleh komen di kolom komentar. Ada yang menganggap H besar itu dilafalkannya dari dada, H gitu. Ada nggak? Kalau misalnya ada, teman-teman kurang tepat ya. Nah, bunyi alarm tuh berarti kurang tepat. Ya, jadi H besar bukan dilafalkan, tidak ada hubungannya dengan dada. Oke? Lantas H besar dilafalkan dari mana? Kita bahas teman-teman pelan-pelan sedikit-sedikit. Aduh, mohon maaf. H besar itu, nih perhatikan. Ya, kita ingatkan lagi. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar dari H besar dilafalkan? Karena kalau teman-teman makhrajnya salah, nanti hurufnya salah. Kalau tertukar, salahnya salah besar, gitu ya. Nah, kita lihat, tuh, H besar itu bukan dilafalkan dari dada, tapi dia dilafalkan itu dari mana? Dari aqsal halqi. Aqsal halqi ini apa? Tenggorokan paling bawah, atau tenggorokan paling pangkal, atau pangkal tenggorokan. Ya, letaknya di mana, Bang? Oke, pelan-pelan. Letaknya di sini, H besar tuh. Nah, kelihatan nggak? Nih, tanda yang berwarna ungu. Ini adalah sumber suara dari H besar. Tempatnya H besar ketika dilafalkan. Tepatnya pada bagian pita suara. Nah, gitu ya. Di mana itu, Bang? Di sini nih. Kalau kita lihat nampak depannya tuh di sini. Di bawah jakun nih. Ini jakun, nah di sini. Tuh, di situ ya. Itu H besar dilafalkan di situ. Lalu H besar dia mengeluarkan nafas yang mengalir dengan karakter biasa. Ha, hi, hu. Ikuti dari rumah. Ikuti dari rumah. 1, 2, 3. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Seperti itu huruf H besar dilafalkan. Gampang kan? Kayak huruf H biasa. Cuman tinggal perjelas suara dan nafasnya. Kenapa? Gini. Karena huruf H besar itu dia punya sifat namanya adalah hams dan rokhwah. Hams itu artinya mengalir nafas, jadi harus jelas nafasnya mengalir. Rokhwah itu artinya mengalir suara, jadi harus jelas suaranya mengalir. Karena nanti ada hubungannya teman-teman. Kalau nggak jelas kenapa? Gini, H besar itu, ini saya pakai buku metode saya satu lagi, namanya metode seru hijaiyah. Teman-teman perhatikan nih. Salah satu kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan H berharokat adalah seringkali, lihat poin keduanya, seringkali dibaca tidak jelas aliran suara dan aliran nafasnya. Nah, dalam istilah namanya adalah khofa, nggak jelas. Contohnya gini. Contohnya misalnya kita kembali ke dalam ayat. Nah, contohnya begini. Wa amanahum. Nah, nafasnya itu nggak jelas. Harusnya jelaskan. Wa amanahum. Hum. Jangan sampai wa amanahum. Hum. Nah, itu kan nggak jelas tuh. Paham ya? Jadi alirkan nafas dan suaranya. Jangan khofa, jangan samar. Jelas. Oke, nah lanjutkan lagi. Jadi ingat, H besar tidak ada hubungannya dengan dada. Jadi ketika teman-teman melafalkan H besar, please jangan dilafalkan ditumpu di sini. Ha, hi, hu. Nafas teman-teman akan boros dan nafas teman-teman akan capek. Jadi cukup lafalkan H besar, titik tumpunya di pangkal tenggorokan kita. Ha, hi, hu. Nggak perlu dari dada. Lanjutkan lagi. Yang masih semangat, boleh teman-teman komen semangat di kolom komentar ya. SEMANGT. Betul ya? NGATA, semangat. Ya, lanjut. Selanjutnya, sudah kita ketahui, oh berarti H besar itu tidak ada hubungannya dengan dada. Selanjutnya, harokatnya di atasnya ada harokat apa, Bang? Di atasnya ada simpul angka 9. Oke, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini namanya adalah harokat dhammah. Ya, namanya adalah harokat dhammah.
Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, simpul angka 9 di atas huruf, maka dia mesti dibaca dengan vokal U. Oke, maka hak besarnya nggak lagi dibaca H, tapi haknya harus dibaca ngikutin si harokatnya. Harokatnya simpul angka 9, maka dibaca dengan vokal U. Wa amanahu. Nah, vokal U pada harokat dhammah, kalau pengen sempurna jangan lupa MM. Oke. Sedikit-sedikit. Apa itu MM? Ya, apa itu MM? MM itu MM itu artinya adalah maju mulutnya, muncung mulutnya. Emang kalau melafalkan dhammah begini kenapa? Wa amanahum itu kurang sempurna. Karena dhammah itu wa kullu madmumin falan yatima illa bidhammi syafataini dhammah. Kalau pengen sempurna vokal U pada harokat dhammahnya tidak ada cara lain illa kecuali bidhammi syafataini dhammah. Kecuali dengan betul-betul memonyongkan mulut kita ke arah depan. U. Wa amanahum hu. Tapi hati-hati jangan lebay juga melafalkan dhammahnya. Hu. Nggak gitu juga. Biasa aja, normal ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah, itu ya. Jadi jelaskan nafasnya, suaranya ya dari pangkal tenggorokan, monyongkan mulutnya ketika dhammah. Oke, jelas ya. Wa amanahu. Nah, gitu. Oke. Selanjutnya teman-teman, lanjut lagi. Teman-teman bisa ngikutin huruf demi huruf ya. Jadi nanti teman-teman tinggal mengeja wa amanahu. Wa amanahu, pelan-pelan. Oke, lanjut lagi. Teman-teman, di sini kita mendapati ada huruf apa? Perhatikan. Ini saya kasih tanda warna biru. Ini udah kita bahas loh. Ini itu sama dengan ini. Apa hurufnya namanya? Namanya adalah huruf mim. Ya, jadi kita ingatkan sedikit aja. Mim, jangan lupa dilafalkan sama kayak huruf M ya. Mamimu, beres. Oke, nah tapi yang kita lihat sekarang mimnya dalam kondisi apa? Oke, tandain lagi. Di atasnya bang kayak ada tanda petik bang. Nah, kalau teman-teman mendapati di atas huruf hijaiyah ada tanda petik seperti ini namanya adalah tanda sukun. Kalau di kita sering disebut dengan tanda mati. Nah, boleh ya, tapi dalam istilah tajwid namanya sakinah atau sukun. Nah, berarti kalau ada huruf yang sukun begini, dia nggak dibaca dengan bunyi vokal A, I, U ya. Maka mimnya nggak dibaca mamimu. Tapi dibaca gimana kalau sukun? Dibaca dengan bunyi konsonannya. Nah, maka mimnya dibaca em. Malah dihapus, maaf. Nah, dibaca em saja. Maka wa amanahu, hu di sini ditambah em. Jadinya apa? Hum. Jelas ya? Jadi kalau kita baca pelan-pelan, wa amanahum, beres. Ya. Tapi teman-teman, ketika melafalkan huruf mim, jangan sampai gini ya. Ketika melafalkan huruf mim sukun yang didahului oleh dhammah atau vokal U alias monyong, jangan sampai bunyi amnya ikutan monyong ya. Gini. Wa amanahum. Nah, ketika amnya jangan Ketika melafalkan mim dia tarik lagi. Karena huruf mim itu huruf tipis. Jadi ketika dilafalkan nggak boleh tapi Wa amanahum, balikan. Ya. Itu untuk menambahkan menyempurnakan sedikit pelafalan kita. Hum, bukan hum, tapi hum. Gitu ya. Lanjut lagi. Nah, selanjutnya sudah paham sampai sini? Kalimat wa amanahum ini sudah paham belum? Nah, pelan-pelan. Bisa ya? Sedikit-sedikit ya, bisa diikuti ya insya Allah ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Sekarang ya, di sini ada mim sukun. Oke, berjumpa dengan huruf mim lagi. Makanya di sini ditandai dengan warna pink, tandanya di sini ada sesuatu. Apa sesuatu itu? Nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya adalah idgham mithlain atau idgham mimi. Saya tulis di atasnya ya. Teman-teman, ini saya menjelaskannya kecepatan nggak? Atau sudah cukup? Atau kurang cepat? Atau sudah pas? Coba boleh komen dulu ya. Ini saya menjelaskannya kurang cepat, kecepatan, atau aman? Aman ya?
Oke, terima kasih responnya. Kita lanjutkan kembali. Sebelumnya, terima kasih buat teman-teman yang sudah tap-tap like dan share. Siapapun yang sudah tap-tap like dan share konten-konten Quran di bulannya Quran, semoga Allah kasih kebaikan atas wasilah Quran. Aminnya, yang mengaminkan, semoga aminnya untuk teman-teman semua. Lanjut. Nah, ini namanya adalah idgham mimi. Oke, kenapa disebut dengan mimi? Karena ada pertemuan antara mim sukun dengan huruf mim. Cara melafalkannya gimana? Yang ini dimasukkan ke yang kedua. Yang ini dimasukkan ke yang kedua, sehingga ketika melafalkan yang ini, kan masuk nih nya ke sini nih. Sehingga dia ditahan 2 harokat. Ketika dilafalkan ini. Jadi karena nya jadi ada 2 di sini, idgham mimi, ditahan nya 2 harokat. Contoh, wa amanahum mi. Lagi, wa amanahum mi. Nah, jadi dia ditahan dulu 2 harokat. Ya, paham ya? Jadi itu namanya idgham mimi, meleburkan yang satu ke yang kedua, sehingga yang ini harus ditahan 2 harokat. Ya. Nah, lama juga ya tadi ditahan 2 hari. Ya salah sebut, saya sering salah sebut terus nih hari dan harokat ya. Astagfirullah. Lanjut lagi ya. Oke, yang ini bisa dipahami ya. Jadi kalau ada mim sukun, mim mati ketemu huruf mim lagi, namanya idgham mimi, ditahan yang kedua selama 2 harokat. Wa amanahum, baru masuk ke harokatnya. Oke, lanjut lagi. Sekarang masuk ke huruf berikutnya. Ya, tadi idgham mimi itu ditandai dengan tanda ini ya, ditandai dengan tanda tasydid. Jadi tasydid di sini bukan gunnah musyaddadah, bukan wajibul gunnah, tapi tanda tasydid di sini adalah hukum tajwid idgham mimi. Oke, ya, jadi ini namanya bukan gunnah, bukan gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah, tapi idgham mimi. Karena ini adalah tasydid dari idgham mimi di sini. Pertemuan antara mim sukun dengan huruf mim lagi. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Terima kasih yang sudah share. Lanjut lagi. Sekarang huruf mimnya sudah kita bahas ya. Clear ya? Tasydidnya sudah kita bahas tadi. Ya, tinggal harokatnya. Oke. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di bawahnya ada baris bawah, itu namanya adalah harokat. Ingat apa? Tadi pagi udah kita bahas. Namanya adalah harokat kasroh. Kasroh, mau nulisnya kasrah boleh, mau nulisnya kasroh boleh, tapi penyebutannya kasroh, ya. Nah, kalau ada huruf apapun hurufnya, ketika dia berharokat kasroh, maka dia mesti dibaca pakai vokal i pelafalannya. Harus pakai vokal i. Maka huruf mim di sini, izin saya tampilkan agak ke bawah. Nah, maka huruf mim di sini kita baca bukan ma, bukan mu, tapi harus mi, karena kan harokatnya baris bawah. Semudah itu baca Quran. Huruf demi huruf, pelan-pelan. Ya, maka kalau vokal i, gimana cara menyempurnakannya? Ingat, teman-teman. Jadi saya lupa mengingatkan gini. Harokat dalam membaca Quran itu basicnya ada berapa? Harokat yang basic dalam membaca Al-Quran ada berapa? Ada 3. Ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Fathah dibaca dengan vokal a, dhammah dibaca dengan vokal u, kasroh dibaca dengan vokal i. Setiap harokat itu punya yang namanya apa? Punya yang namanya ini teman-teman. Nih, dia punya yang namanya mana? Nih, dia punya yang namanya itmamul harokat. Itmamul harokat ini artinya kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat ini kita perlukan untuk menyempurnakan harokat kita biar artikulasi ngaji kita jelas. Tidak seperti orang yang sedang bergumam ataupun tidak seperti orang yang sedang kumur-kumur. Contohnya, ini contoh pelafalan yang itmamulnya kurang tersempurnakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Itu bagus bacaannya, tapi kurang jelas artikulasinya. Seharusnya yang lebih tepat insyaallah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Jadi itmamul harokat itu sepenting itu untuk memperjelas artikulasi kita ketika kita baca Al-Quran.
Lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah, maka gimana kesempurnaan harokat kasroh vokal I agar dia bisa lebih jelas? Caranya bukan hanya sekedar nyengir. Nah, kalau di antara teman-teman masih ada yang menganggap huruf berharokat kasroh itu harus nyengir, maka ini kurang tepat atau kurang sempurna. Tapi sempurnanya harokat itu kita lafalkan dengan cara wadhun khifaldin bin khifaldin lil fami yatimu. Dengan cara apa? Sering kita sebut dengan cara RRB ATL. Ya. Apa itu RRB ATL teman-teman sekalian? RRB ATL artinya RRB itu rendahkan rahang bawah. ATL itu artinya angkat tengah lidah. Oke, pelan-pelan kita masuk ke vokal I ya. Jadi bukan hanya asal nyengir. Nyengir itu begini. Bismi bukan nyengir, tapi rendahkan rahang bawah. Yang dimaksud dengan rendahkan rahang bawah itu bibirnya bibirnya bukan ditarik ke samping, tapi bibirnya ditarik diturunkan ke bawah, Jadi kalau kita lafalkan bukan bismi, tapi bismi. Bukan bismi, tapi bismi. Jelas sampai situ? Itu rendahkan rahang bawah. Tapi nggak cukup hanya rendahkan rahang bawah. Huruf berharokat kasroh itu harus dilafalkan dengan ATL juga. Jadi ATL itu artinya apa? Angkat tengah lidah. Jadi vokal I ini akan jelas terdengar vokal I kalau dia angkat tengah lidah. Nih, saya langsung tunjukkan aja ya. Kalau tengah lidah kita nggak diangkat, ketika kita melafalkan harokat kasroh, itu nggak akan ada yang jelas vokal I-nya. Contoh, nih, ya perhatikan. Nih, saya lafalkan vokal I, tapi tanpa mengangkat tengah lidah kita. Apa yang akan keluar? Apa yang keluar? Kedengaran vokal I enggak? Sekarang kita coba angkat tengah lidah kita. I. Beda nggak? Beda. Makanya ini nanti banyak orang melafalkan vokal I nggak jelas jadi vokal I jadi vokal E itu banyak. Ya. Misalnya ambil kitab yang paling sering kali terjadi. Saya lagi yang sering saya sampaikan adalah yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, banyak orang melafalkan hirro menjadi hirro. Hirro. Nah, tandanya apa? Tandanya tengah lidah kita kurang diangkat sehingga vokal I-nya nggak kerasa. Jelas ya? Jadi ketika kita praktekkan dalam ayat sini, pastikan dia mi. Wa amanahum mi. Wa amanahum mi. Nah, gitu. Jelas ya? Jadi jangan begini. Wa amanahum mi ya. Oke, tapi itu bukan kesalahan besar, tapi ketidaksempurnaan ya dari ngaji kita. Oke, lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Nah, ketemu lagi sama huruf apa ini? Ini namanya adalah huruf nun. Persis sama kayak huruf ini. Ini nun, ini juga nun. Cuman kalau nun di tengah kalimat itu begini. Ya. Oke, kalau ini nun di akhir kalimat. Tapi sama-sama huruf nun ini. Nggak beda, sama melafalkannya ya. Oke, huruf nun dibaca kayak huruf N. Nah, tapi kita lihat di sini huruf nunnya di atasnya ada tanda petik. Kalau ada huruf hijaiyah di atasnya ada tanda petik, berarti dia nggak dibaca naninu ya. Dia nggak dibaca dengan vokal a i u, tapi dia dibaca dengan bunyi konsonannya. Maka huruf nun dibaca n di sini. Nah, maka tadi di sini ada mi ditambah n, jadinya apa? Min. Udah beres ngajinya pelan-pelan ya. Nah, tinggal kita gabung. Wa amanahum min. 1, 2, 3 lagi. Wa amanahum. Jangan lupa di sini tahan 2 harokat. Wa amanahum min. Beres. Ya. Oke. Bisa ya. Nah, lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita fokus ke hukum tajwid. Tadi kita sudah bahas huruf. Sekarang coba kita bahas hukum tajwidnya. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, tadi di sini ada nun sukun. Ya,
Lalu kita kenalan dulu sama huruf yang berikutnya. Teman-teman, baru kita bahas hukum tajwidnya ya. Tapi kenalan sama huruf dulu. Teman-teman, ini namanya huruf apa? Hati-hati jangan ketukar sama H kecil. Ini ada titiknya di atas. Ini namanya adalah huruf kha. Apa? Huruf kha. Kita tulis ya. Namanya adalah huruf kha. Oke. Bagaimana cara melafalkan huruf kha? Mau tahu? Ya, kita cari tahu ya bareng-bareng ya. Jadi, kita ingatkan lagi. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Nah, untuk huruf kha ini, dia di abjad alfabet nggak ada yang menyerupainya. Maka kita harus bahas lebih jauh. Beda sama huruf nun. Huruf nun kenapa nggak kita bahas lebih jauh? Karena ada huruf n sama. Ya. Nah, sekarang kita fokus ke huruf kha-nya. Perhatikan. Di mana makhraj dari huruf kha? Kita belajar pakai buku metode seru hijaiyah saya sendiri. Oke. Perhatikan huruf kha. Kita cari dulu ya huruf kha. Nih, perhatikan. Ya, kelihatan? Makhraj kha artinya adalah tempat keluar dari huruf kha. Di mana huruf kha keluar dari tenggorokan paling atas, yaitu adnal halqi. Ya, adnahu ghainun khauha. Ya, dengan mengalirkan nafas seolah seperti ngorok atau mendengkur, tapi bukan betul-betul ngorok. Ini hanya pengibaratan saja biar teman-teman tahu karakternya. Oke, di mana tenggorokan paling atas tuh nih? Jadi gini, dalam baca Quran teman-teman sekalian, tenggorokan itu nanti dipecah menjadi 3 bagian. Ada tenggorokan yang paling atas, ini namanya adalah ujung tenggorokan atau tenggorokan paling luar. Turun sedikit, lebih dalam sedikit, ini namanya adalah tengah tenggorokan. Oke, yang paling bawah di sini, ini namanya adalah pangkal tenggorokan atau tenggorokan paling dalam. Huruf kha bukan dari sini, huruf kha juga bukan dari sini, tapi huruf kha dilafalkan dari sini. Oke, bersamaan sama huruf ghain. Gha, kha, ghairil, jangan jadi khairil. Nah, kenapa huruf ghain dan huruf kha seringkali tertukar? Karena mereka dilafalkan dari tempat keluar yang sama. Nah, gitu ya, dilafalkan dari tempat keluar yang sama. Kalau kita lihat nampak depannya, mungkin kurang lebih huruf ghain dan kha itu dilafalkan dari sini. Ya, dekat sama lidah dalam kita, tapi masih di tenggorokan di sini, perbatasan. Kha, gha. Lalu yang teman-teman harus perhatikan ketika kita melafalkan huruf kha adalah apa? Huruf kha punya sifat mengalir nafas. Nih, huruf kha itu perhatikan. Nah, lihat ya. Nih, kita belajar sifat-sifat dari huruf kha. Huruf kha itu punya sifat yang namanya hams. Hams itu artinya adalah mengalir nafas. Tapi karena kha dilafalkan tadi dari tenggorokan paling luar ya atau paling atas, sehingga karakter yang keluar itu seperti apa? Nih, dijelaskan di sini. Seperti mendengkur, walaupun bukan yang mendengkur kayak teman-teman ngorok ya. Enggak, maksudnya kayak saya ngorok lah gitu ya. Enggak begitu, bukan. Kho, enggak berlebihan seperti itu. Ya, tapi cukup kho, kho, khi, khu, akhraja, ikhwanihim. Jadi si nafasnya getara keluar seperti kayak ada kasar-kasarnya. Kho, khi, khu. Adapun yang menyebutkan kho itu nggak boleh ngorok sama sekali, itu ada pendapatnya. Yang pengen mengikuti pendapat itu silahkan. Kho, ada yang mengatakan seperti itu, ada. Namun yang saya pelajari dari guru kami, kho itu masih tetap ada kasar-kasarnya sedikit. Kho, khi, khu, gitu. Ya, jelas ya sampai sini ya, bisa diikuti ya. Lanjut. Nah, seperti itu huruf kha dilafalkan, jadi dia mengalirkan nafas dengan karakter seperti ada ngorok-ngoroknya, walaupun bukan ngorok-ngorok betul-betul. Jangan lupa kita lihat dulu dalam ayat tadi, ayatnya apa? Nah, kha. Selanjutnya huruf kha di sini dia berharokat baris atas. Ya, dia berharokat baris atas. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya adalah harokat fathah. Oke, kita ingatkan dulu, namanya adalah harokat fathah. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah kan seharusnya dibaca dengan vokal A ya? Ya enggak? Tapi apakah kha di sini kita baca dengan vokal A, teman-teman sekalian? Enggak ya? Kha-nya enggak dibaca dengan vokal A ya? Oke, tapi kha-nya akan terdengar seperti O. Kalau teman-teman ngikut dari awal,
ikutin setiap hari harusnya ngeh. Kenapa kho-nya nggak dibaca dengan vokal A? Kira-kira kenapa teman-teman? Kenapa kho di sini nggak dibaca kha? Karena kho termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya adalah tebal. Saya tulis dulu ya. Kita tulis dulu di sini. Huruf kho itu termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya adalah tebal, teman-teman sekalian. Nah, karena dia tebal, ya, vokalnya nggak akan vokal A, karena kalau vokal A dia termasuk ke dalam huruf yang pelafalannya tipis. Contohnya apa? A, ba, ta, sa, ja, itu huruf-huruf tipis. Tapi kalau yang dia terdengar seperti vokal O, so, bo, po, wo, ho, nah itu hurufnya tuh huruf tipis itu, huruf tebal itu. Jelas ya? Oke, lanjutkan lagi. Bang, kenapa huruf tebal itu ketika dia berharokat fathah harus mengubah vokal A menjadi vokal O? Kenapa nggak disamain aja sama-sama vokal A? Oke, kita bahas. Jadi gini teman-teman. Huruf yang tebal itu, kenapa dia nggak dibaca seperti vokal A atau sama dengan yang lain vokal A? Karena huruf tebal itu selalu punya sifat yang namanya isti'la. Nah, sifat isti'la inilah yang membuat huruf tebal terdengar seperti vokal O alias tebal. Ya, isti'la itu apa? Oke, kita bahas pelan-pelan. Isti'la itu artinya adalah PLN. Apa itu PLN? Pangkal lidah naik. Pangkal lidah naik. Nah, mana yang disebut dengan pangkal lidah? Pangkal lidah naik sebelum ke sana. Apa itu pangkal lidah? Bagian mana pangkal lidah? Oke, perhatikan baik-baik. Teman-teman, kalau kita ibaratkan ini adalah lidah kita, ini ujung lidah, ini tengah lidah, ini pangkal lidah. Nah, huruf-huruf yang tebal itu pangkal lidahnya naik. Ya, pangkal lidahnya naik. Kebalikannya, kalau huruf tipis itu pangkal lidahnya turun. Nah, dari sini sebenarnya teman-teman harus bisa menyimpulkan nih. Huruf tipis kenapa dia vokalnya A? Karena ketika dilafalkan vokal A, tidak ada jalur yang menghalangi. Pangkal lidahnya datar, sehingga vokal A-nya keluar murni. A, ba, gitu ya. Tapi kenapa kalau huruf tebal, vokalnya jadi dari vokal A berubah jadi vokal O? Karena jalurnya terhalangi oleh pangkal lidah yang naik. Paham? Sehingga ketika dilafalkan, dia bukan A lagi, tapi E. Kita praktekkan dalam huruf-huruf tebal. Kho, so, bo, po. Paham ya? Oke? Sip. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali gabung di live ini, kita bahas pembahasannya sesuai dengan ayat yang kita baca. Jadi sekarang kita bahas huruf kho, karena dalam ayat adalah huruf kho. Gitu ya? Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang belum saya bisa jawab, karena kita lagi membahas huruf ini. Oke? Ya, lanjut. Nah, jadi tebalnya itu, huruf tebal vokal O dihasilkan karena dia PLN. Bukan perusahaan listrik negara, tapi pangkal lidah naik. Lalu, yang teman-teman harus hindarkan ketika melafalkan huruf tebal yang terdengar seperti vokal O, dia bukan dilafalkan karena MM. MM itu apa? Maju mulutnya. Bukan karena teman-teman monyongin mulut teman-teman. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Kho, 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 kho. Nah, bukan karena memonyongkan mulut seperti itu. Tapi cukup diangkat pangkal lidah kita, ya, mulut kita dibuka, keluarlah huruf tebal sebagaimana mestinya. Contoh, kho, 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 kho. Bukan kho, tapi kho. Kho. Jelas sampai sini? Jelas, paham sampai sini teman-teman sekalian ya, insya Allah ya. Oke, alhamdulillah teman-teman. Sebelum kita lanjutkan, ya, semoga teman-teman yang sudah bantu share, yang sudah bantu tap-tap layar, ya, kan Allah maha melihat. Allah sangat tahu siapa hamba-hambanya yang dia support konten-konten baik, siapa yang dia support konten-konten Al-Quran. Semoga di bulannya Quran, semoga teman-teman dapat pahala yang spesial, ya. Terkhusus yang udah aktif ya di live ini, aktif dengan cara tap-tap layar, aktif dengan cara share, aktif dengan cara apapun, ya, sama dengan teman-teman support konten-konten baik, bukan hanya menikmati, ya. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Nah, min kho,
Nah, sekarang di sini sudah ya, kho-nya sudah tuntas kita bahas ya, huruf nun juga udah. Nah, sekarang teman-teman sekalian, pertemuan antara nun sukun dengan huruf kho itu ada hukum tajwid. Teman-teman sekalian, apa nama hukum tajwidnya? Apa nama hukum tajwidnya? Ada yang tahu? Nah, nama hukum tajwidnya adalah idhar halqi. Kita tulis ya, nama hukum tajwidnya adalah idhar halqi. Oke, terbalik. Idhar halqi. Apa itu idhar halqi? Oke, kita bahas pakai buku saya ya. Perhatikan baik-baik. Ya. Oke, idhar halqi. Saya izin cari dulu di buku saya sebentar. Idhar halqi. Nah, ada nggak nih di sini nih? Nah, oke, ini saya izin hapus dulu pembahasan yang lalu-lalu, teman-teman sekalian. Oke, perhatikan baik-baik. Apa itu idhar halqi? Oke, dari segi kondisi, idhar halqi adalah pertemuan antara nun sukun atau tanwin yang berjumpa dengan 6 huruf ini. Salah satunya ya, nggak semuanya, tapi salah satunya. Kalau ada nun sukun atau tanwin berjumpa dengan salah satu dari 6 huruf ini, maka hukum tajwidnya adalah idhar halqi. Sekarang kita cek dulu, teman-teman sekalian. Ya, kita cek dulu. Nah, Ustaz, kenapa huruf jim nggak termasuk idhar halqi? Nanti kita bahas ya. Oke, sekarang kita cek dulu. Bener nggak di sini idhar halqi, teman-teman sekalian? Bener nggak di sini idhar halqi? Kita cek ya. Di sini ada nun sukun, ketemu sama huruf kho. Nun sukun, ketemu sama huruf kho. Kita cek dalam rumus ada atau tidak. Sip, perhatikan. Teman-teman lihat di sini ada nun sukun nggak? Kalau ada, kita tandai dulu. Ada nun sukun? Ada ya? Sip. Kita tandai dulu. Nun sukun. Nih, nun sukun. Ada ya? Lalu dia ketemu sama huruf apa tadi katanya? Dia ketemu sama huruf, nih. Ketemu sama huruf kho. Ada nggak huruf kho di sini? Kalau ada, tandain bareng-bareng. Nih, huruf kho. Berarti dari segi keadaan, betul. Mereka adalah hukum tajwid idhar halqi. Sekarang bagaimana cara bacanya? Oke, teman-teman perhatikan. Apa itu idhar? Idhar itu artinya jelas. Makanya cara melafalkannya bunyinya dibaca jelas. Apa itu halqi? Ada yang tahu? Halqi itu artinya adalah tenggorokan. Ya, halqi itu saya tulis ya. Halqi itu artinya adalah tenggorokan, atau ada yang bilang kerongkongan juga boleh, sama aja. Tenggorokan atau kerongkongan boleh. Nah, kenapa disebut dengan halqi? Karena 6 huruf ini adalah huruf-huruf yang makhrajnya keluar dari halqi alias tenggorokan. Contoh nih. Hamzah dan ha besar dilafalkan dari pangkal tenggorokan. Ain dan ha kecil dilafalkan dari tengah tenggorokan. Ghain dan kho dilafalkan dari ujung tenggorokan. Tadi ada yang bertanya, kenapa huruf jim nggak termasuk? Karena huruf jim bukan huruf tenggorokan. Pentingnya belajar. Jelas? Jadi biar tahu teman-teman. Oh, kenapa huruf jim nggak masuk ke idhar halqi? Karena jim bukan termasuk huruf tenggorokan. Bukan, makhrajnya bukan dari tenggorokan, jim, tapi dari tengah lidah. Nah, jelas sampai sini? Jelas ya? Makanya kalau ada nun sukun atau tanwin, ya, oke, yang ketemu sama huruf-huruf tenggorokan, makhrajnya, maka dia pasti dibaca idhar. Namanya adalah idhar halqi. Jelas sampai sini? Maka cukup dibaca jelas aja bunyiannya. Ya, jadi di sini teman-teman tinggal baca jelas bunyiannya. Minho. Gitu. Ya, itu namanya idhar halqi. Sekarang di buku kita, metode seru hijaiyah, nanti dijelaskan kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan idhar halqi itu apa aja? Nih, kita cek ya. Nih, kesalahan yang sering kali terjadi. Yang pertama, memantulkan suara nun. Nah, ketika sukun, nun sering kali dibaca memantul. Contohnya, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sana nggak boleh. Contoh, misalnya kita ambil dari ayat yang ada di buku kami ini, ya. Nah, ada nun sukun ketemu huruf H. Maka di sini nun sukunnya dibaca jelas. Tanhar. Kesalahan yang sering kali terjadi, nun sukunnya memantul. Tanhar. Nggak boleh. Ya. Kenapa nggak boleh? Oke. Kenapa huruf nun nggak boleh memantul? Kita cek nih di buku saya.
ya dijelaskan ada sifat-sifat dari huruf nun. Sifat-sifat dari huruf nun apa aja? Cek di sini. Perhatikan baik-baik. Nih, sifat-sifat dari huruf nun. Kita baca, ada jahr, ada tawassut, ada istifal, ada infitah, ada idlaq. Kita cek, ada nggak nama sifat yang namanya qalqalah? Ada nggak nama sifat yang namanya qalqalah? Nggak ada ya? Nah, karena memang huruf nun nggak punya sifat qalqalah. Qalqalah itu memantul. Yang punya sifat qalqalah hanya ada 5 huruf. Apa saja? Ba, jim, dal, po, qaf. Baju di toko, abe, aje, ade, alpo, alko. Ane, nggak ada huruf nun. Maka tadi dijelaskan, ketika nun sukun pada kondisi idhar halki, jangan sampai apa? Memantulkan suara. Jadi, kalau misalnya kita praktekkan di sini, dalam ayat, jangan sampai dibaca minho. Wa amanahum min khauf. Enggak, tapi wa amanahum min kha. Enggak ada pantulan ne di sana. Oke, lalu lanjutkan lagi. Kesalahan yang kedua ketika kita melafalkan nun bersukun pada hukum tajwid idhar halki apa? Yang kedua adalah terputus suara huruf nunnya. Maksudnya gimana? Terputus suara huruf nun itu. Contoh, misalnya kita ambil dari Quran surah Al-Alaq ayat ke-9. Harusnya kita baca yanha, yanha. Tapi banyak di antara kita yang melafalkan ini. Yanha, yanha. Bunyi nunnya nggak boleh putus. Ya, kenapa nggak boleh putus? Huruf nun nggak boleh tertahan suaranya. Harus ngalir sedikit suaranya. Karena kembali lagi, ya perhatikan. Nih, huruf nun punya sifat huruf. Salah satu sifat dari huruf nun adalah apa? Nih, ya, nama sifatnya adalah tawassut. Tawassut itu apa? Tawassut itu artinya sedikit mengalir. Jadi nggak boleh tertahan betul-betul. Kalau tertahan nama sifatnya syiddah. Makanya di sini saya coret salah nih, belum diganti. Syiddah itu tertahan suara. Nun sifatnya bukan syiddah, tapi tawassut. Wa baina rikhwin wa syaddidil umar. Sedikit mengalir suaranya. Paham ya sampai sini ya? Sehingga ketika dilafalkan, pastikan an-nya jalan sedikit. Yanha, yanha, bukan yanha. Lalu kita praktekkan dalam ayat. Berarti bukan dibaca wa amanahum min khauf. Tidak, tapi wa amanahum min khauf. An-nya tidak terputus. Yang terakhir untuk tambahan wawasan kita, ya. Nih, ketika huruf nun bersukun dalam kondisi idhar halki, seringkali nun sukun lihat kesalahan ketiga apa? Ketika diikuti oleh dhammah atau ketika didahului oleh huruf berharokat dhammah, ya, pastikan suara tetap tipis. Maksudnya gini, contoh misalnya kita ambil, nah di sini nih. Di Quran surah Al-Maidah ayat ke-3. Ketika nun sukunnya didahului oleh huruf berharokat dhammah. Oke, jangan sampai dilafalkan begini. Perhatikan mulut saya. Jangan kaget. Siap, perhatikan. Nih. Maaf tadi apa ayatnya? Perhatikan. Wal mun khaniqatu. Betul ya ayat itu ya? Wal mun khaniqatu wal mun kho. Nah, bunyiannya jangan sampai ini masih ngikut si mu-nya, masih ngikut si bunyi vokal monyongnya. Mun. Jadi bukan, perhatikan mulut saya kelihatan nggak kalau gini. Kalau nggak perlu di zoom kelihatan nggak teman-teman? Wal mun. Nah bukan begitu. Tapi wal mun khaniqatu. Jadi nggak perlu monyong. Jangan sampai monyong ketika nunnya dilafalkan. Mu-nya saja yang monyong. Ketika nun dilafalkan, tarik. Wal mun khaniqatu. Wal mun khaniqatu. Nah, paham ya? Jelas sampai sini ya? Nah, tapi di sini di ayat memang nun sukunnya bukan didahului oleh dhammah. Jadi insyaallah aman. Paham? Jelas? Lanjutin lagi sedikit lagi ya. Oke, teman-teman. Ya, pastikan khususnya nih untuk orang tua. Ada di sini yang orang tua, di sini orang tua yang sudah punya anak atau kakek nenek yang sudah punya cucu. Ya, ada di sini orang tua yang punya anak yang masih kecil. Ya, pastikan ketika nanti belajar, upayakan dari huruf demi huruf dulu ya. Oke? Karena kalau hurufnya udah tepat, kalau teman-teman salah di hukum tajwid, insya Allah itu nggak jadi kesalahan besar. Tapi kalau salah di huruf,
tertukar hurufnya, salah harokatnya, itu kesalahan besar karena bisa merubah makna. Oke ya, sip. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Nah, min khaw. Nah, selanjutnya teman-teman sahabat-sahabat sekalian, saya izin hapus dulu bagian ini. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Kita mendapati ada waw sukun yang didahului oleh huruf berharokat fathah di sini. Nah, oke. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat, waw sukun yang didahului oleh fathah. Nah, waw sukun, kata guru saya, jika tajwidnya benar maka menghafal akan lebih mudah. Ya, betul banget. Betul banget. Lanjut. Kalau ada waw sukun didahului oleh huruf berharokat fathah, waw sukunnya ini punya sifat yang muncul ketika waw sukun didahului fathah saja. Jadi sifat huruf pada huruf waw ini cuman muncul ketika waw didahului oleh fathah. Nama sifatnya apa? Kita tulis ya. Nama sifatnya adalah lin. Maaf, pakai warna biru deh ya, biar kelihatan ya. Nama sifatnya adalah lin atau layin. Ada yang bilang huruf lin boleh, ada yang bilang harfulin juga boleh ya, sama aja. Tapi nama sifatnya tuh lin, layin atau lin. Ya, oke, saya jelaskan dulu. Ada dua huruf ya yang dia punya sifat lin ketika didahului fathah. Apa? Selain waw sukun, satu huruf lagi apa? Satu huruf lagi adalah ya sukun. Ya sukun yang didahului oleh fathah. Sama, kalau ya sukun diikuti atau didahului fathah, maka itu ya-nya punya sifat lin juga atau layin. Oke, itu dari segi keadaan. Sekarang apa yang dimaksud dengan lin? Apa yang dimaksud dengan layin? Oke, kita tulis. Lin artinya adalah lembut. Layin artinya adalah lunak. Jadi ketika kita melafalkan huruf waw sukun atau ya sukun yang didahului oleh huruf berharokat fathah, maka dibacanya harus lembut. Khaw, jangan gini. Khaw. Contohnya untuk ya sukun sebelumnya fathah. Ya misalnya minasyayi, tapi minasyayi. Khaw. Taubatan, bukan taubatan. Diringankan, dilunakkan. Paham sampai sini nggak teman-teman sekalian? Jadi sekali lagi, lunakan waw sukun suaranya dan ya sukun apabila sebelumnya fathah. Khaw, syai, tau, alaihim, bukan alaihim. Itu ya. Paham ya? Oke, nah teman-teman, selanjutnya siapa yang masih menganggap hukum tajwid yang tadi kita bahas di sini atau kondisi yang tadi kita bahas di sini adalah madlin? Nah, coba boleh komen di kolom komentar. Ada nggak teman-teman yang nyebut ini namanya madlin? Boleh komen saya, nggak apa-apa, boleh komen. Siapa yang nyebut ini madlin? Oke, saya izin agak tegaskan di sini, ini bukan madlin. Ya, ini namanya sifat lin saja, bukan madlin. Lantas madlin yang seperti apa? Oke, kita nanti bahas. Tapi tolong teman-teman, saya izin, saya bahas dulu huruf berikutnya ya. Untuk lin dan layinnya saya izin sembunyikan dulu, boleh? Nanti kita panggil lagi lin dan layinnya ya. Dan kita bahas apa itu madlin. Oke? Sip. Nah, sekarang kita fokus dulu ke huruf berikutnya. Sudah jam berapa? Sudah jam 14.26 waktu Indonesia bagian Bandung ya. Oke, masih ada waktu. Teman-teman perhatikan, di sini kita mendapati ada huruf apa? Ini namanya adalah huruf fa. Oke, kita tulis nama hurufnya. Oke, huruf fa ya. Baik. Huruf fa itu dilafalkan seperti apa? Sebelum kita lanjutkan, saya lupa mengingatkan lagi, teman-teman, makasih banyak ya yang udah bantu tap-tap layar, yang udah bantu share live ini tanpa saya minta. Pokoknya saya terima kasih banyak tanpa saya ketahui teman-teman bantu support live ini. Semoga ya yang share konten-konten Quran, yang tap-tap layar konten Quran, ada pula yang ngasih gift pula, Masya Allah ya, di bulannya Quran. Semoga Al-Quran terus menaungi teman-teman sampai teman-teman kita semua berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala bentuk hajat dan aktivitasnya, apa yang diinginkannya dimudahkan atas wasilah Quran. Amin ya Rabbal Alamin ya. Baik, sip. Maaf. Selanjutnya teman-teman, di sini kita mendapati ada huruf namanya huruf fa. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf fa adalah apa teman-teman? Jangan sampai huruf fa ini dilafalkan berubah menjadi huruf P. Ada nggak? Nah, ini banyak banget nih kayaknya yang huruf fa berubah jadi huruf P. Ini kesalahan ya.
Yang harusnya kita baca alam tara kaifa fa, tapi malah kita baca alam tara kaifa pa. Jangan ya. Oke. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf fa itu teman-teman sekalian agar tidak tertukar dengan huruf P? Yuk kita kenalan sama huruf fa ya. Bismillah. Nih, huruf fa, perhatikan baik-baik. Nah, huruf fa. Jadi kesalahan yang sering kali terjadi tadi apa? Huruf fa-nya sering kali tertukar sama huruf P ya. Nah, gimana biar nggak tertukar sama huruf P teman-teman? Yuk, gini. Setiap huruf hijaiyah, saya ingatkan dia punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya apa bang? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar huruf fa itu dilafalkan? Huruf fa itu dilafalkan dari yang namanya batunus syafah. Ya, batunus syafah. Batunus syafah itu apa? Batunus syafah itu artinya adalah perut bibir bawah. Perut bibir bawah tuh yang mana? Oke, perhatikan. Wa min batunis syafah falfa ma'a tarafis tsanayal musyrifah. Ujung gigi sari atas kita disentuhkan dengan perut bibir bawah. Itulah cara melafalkan huruf fa. Kalau nggak kebayang, teman-teman nggak usah bayangkan, langsung lihat gambar di sini. Ya, nih, langsung lihat gambar di sini. Kelihatan nggak? Nah, jadi huruf fa itu dilafalkan dari ujung gigi sari atas kita disentuhkan ke batunus syafah. Batunus syafah itu adalah area yang berwarna ungu di sini. Nah, jadi ujung gigi sari atas kita harus disentuhkan tipis-tipis ke sini. Sehingga apa? Sehingga pelafalannya muncullah huruf fa. Biar lebih jelas, jangan kaget, perhatikan. Nih, fa, fa. Nah, saya izin mulut bagian atas saya agak dinaikin sedikit biar kelihatan pelafalannya. Fa, 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 fa. Kelihatan? Jadi yang dimaksud dengan batunus syafah itu adalah perut bibir bawah, bagian yang dalam ini yang basahnya. Ya, oke. Lagi ya, perhatikan baik-baik ya. Lagi. Fa, 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 fa. Sehingga kalau huruf fa-nya tepat dilafalkan seperti itu, huruf fa akan mengalirkan sifat yang namanya apa? Nama sifatnya adalah hams. Hams itu artinya adalah nafas yang mengalir. Jadi ketika kita melafalkan huruf fa-nya tepat, insya Allah dia akan mengalirkan nafas. Paham ya sampai sini ya? Fa, fi, fu, baf. Lagi. Fa, fi, fu, baf. Nah, harus dialirkan nafasnya. Sekarang pertanyaannya, kenapa huruf fa itu seringkali tertukar dengan huruf P nih? Ya. Siapa yang huruf fa-nya seringkali tertukar dengan huruf P? Nih, kita bahas ya. Kenapa huruf fa itu seringkali tertukar dengan huruf P? Karena yang teman-teman lafalkan yang nempel bukan ujung gigi seri atas ke bibir bawah bagian dalam. Tapi yang teman-teman lafalkan itu adalah bibir atas yang disentuhkan ke bibir bawah. Begini. Nah, kalau yang nempel adalah ini, maka ini bukan huruf fa, tapi keluarlah ini. Pa, pi, pu, bab. Tuh, gak keluar nafasnya ya. Pa, pi, pu, bab. Nah, gitu. Sedangkan huruf fa bukan up, tapi af. Nah, gitu ya. Jadi, nggak ada lagi yang melafalkan alam tara kaifa fa, tapi alam tara kaifa fa. Ya. Jangan salah. Ya, oke? Sip. Nah, lanjutkan kembali. Mana ayatnya tadi? Oh, ayatnya di sini. Maaf. Nah, kembali lagi. Maka di sini pastikan dia mengalir. Ya, jangan jadi huruf P. Ya, min khaufin, tapi min khaufin, fin ngalir nafasnya. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian perhatikan baik-baik. Di sini huruf fa-nya berharokat baris bawah. Oke. Ya, kita kenalan sama huruf berharokat baris bawah. Saya tandain dengan warna biru. Teman-teman, tadi sebelumnya sudah kita bahas. Kalau hurufnya di bawahnya baris bawah satu, namanya adalah harokat kasroh. Harus dibaca pakai vokal I. Nah, tapi kalau misalnya baris bawah dua, namanya harokat apa? Namanya adalah harokat kasrotain. Kita izin tulis di bawahnya ya. Oke. Kasrohtain. Masya Allah. Huruf berharokat kasrohtain itu dibaca dengan bunyi vokal konsonan, bukan I lagi saja.
Kalau I itu namanya harokat kasroh baris bawah 1 saja, tapi kalau baris bawahnya 2 jadinya kasroh tain. Jadinya ada bunyi vokal konsonan in, bukan hanya I saja. Oke, maka secara mendasar fa-nya dibaca menjadi fin, betul ya. Nah, jadi dibacanya secara dasar dulu nih. Maka fa-nya dibaca bukan khaufi tapi khaufin. Oke, bukan khaufi tapi khaufin. Paham sampai sini? Pelan-pelan ya, bukan khaupin. Bukan khaupin, kan tadi fa bukan P ya, bukan khaupin, hati-hati. Khauf, ngalir nafas fa-nya. Khaufin. Oke. Sip. Kita lanjutkan kembali. Teman-teman nanti yang pengen masuk grup ada free ya, tungguin sampai akhir. Dapat rekaman live kita, informasi live kita, dan informasi kapan launching buku kita, kapan kelas intensif kita buka. Semuanya di grup. Asal sabar, nungguin sampai akhir. Grup free, sudah ada 20.000 member lebih. Oke, lanjutkan lagi. Teman-teman sekalian, maka di sini kita baca secara dasar min khaufin. Oke, bukunya masih lama kalau Ustaz, ditunggu saja ya. Oke, nah ditunggu saja. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, pertanyaan berikutnya adalah, apakah huruf fa di sini tetap kita baca fin? Apakah huruf fa-nya di sini tetap kita baca menjadi fin? Jelas? Ini belum kita bahas. Kan kita bahas yang basicnya dulu, Bang Sahrul. Kan nggak semuanya langsung bisa baca Quran tuh, ya. Jadi kita baca yang basicnya dulu, baru kita bahas. Ini saya baru mau bahas nih, ya. Oke, jadi biasakan kalau belajar di live kita itu sabar, ya. Nah, apakah finnya tetap dibaca dengan kasroh tain? Apakah tetap dibaca dengan harokat kasroh tain? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Perhatikan baik-baik, ya. Nih, ketika ini huruf ain kecil ini apa teman-teman? Ini tandanya makna dari ayat sudah beres. Makanya ada tulisan ain, pas banget di akhir ayat. Makna dari temanya sudah beres, makanya ditulis ain. Nggak ada hubungannya sama cara baca, ya. Oke, lanjut. Nah, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun tanpa terkecuali, ketika dia berharokat kasroh tain, lalu kita berhenti pada huruf tersebut, berhentinya apapun alasannya, karena di akhir ayat seperti ini kayak, ya, bahkan ini akhir surah, atau di pertengahan ayat ketika ada tanda jeda, pokoknya selagi kita berhenti pada huruf apapun yang berharokat kasroh tain, maka huruf tersebut nggak lagi dibaca dengan harokat kasroh tainnya, ya. Oke, maka di sini dia nggak dibaca dengan harokat baris bawah 2-nya lagi. Nah, kita coret, kita hilangkan dulu. Berarti fa-nya nggak dibaca fin. Lah, terus huruf fa-nya gimana? Ini nasibnya teman-teman sekalian. Huruf fa-nya tetap dibaca, tapi dia dalam kondisi sukun. Nih, dia dilafalkan dalam kondisi sukun. Oke. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf yang dibaca dalam kondisi sukun? Sukun itu kalau di kita sering disebut dengan tanda mati. Maka bagaimana cara melafalkan fa mati di sini? Cara melafalkan huruf yang bersukun, tentu dia nggak dibaca dengan a i u ataupun an in un, tapi dia dibaca dengan bunyi konsonannya. Bunyi konsonan dari fa adalah af. Betul? Betul ya? Oke, maka di sini kita baca gimana? Bukan lagi min khaufin, ya, enggak lagi, tapi min khauf. Jadi af. Oke, selanjutnya teman-teman, sampai sini paham? Sebelum kita lanjutkan, ya, boleh respon saya di kolom komentar. Sampai sini paham? 1.900 orang loh yang nonton, Masya Allah. Yang meresponnya berapa orang? Oke, ya. Nah, paham, baik. Nah, sekarang, ya, kita tambahkan pembahasan kita. Ketika teman-teman lihat di sini ada tanda sukun yang tiba-tiba muncul, nama istilah dalam tajwidnya apa? Nama istilah dalam tajwidnya adalah sukun aridoh atau sukun arid, sukun aridoh atau sukun arid. Apa itu sukun aridoh atau sukun arid? Sukun aridoh atau sukun arid itu artinya adalah sukun palsu. Ya teman-teman sekalian, sukun palsu. Kenapa disebut dengan palsu sukunnya? Kan asalnya memang bukan sukun huruf fa-nya. Kan asalnya memang dia harokat kasroh tain, ya. Tapi karena berhenti jadilah sukun, makanya sukunnya palsu.
Jadi pastikan teman-teman, yang bisa palsu itu bukan cuman alamat palsu, cinta palsu, apalagi janji palsu. Ya, yang nggak sesuai dengan omongan awal. Kan banyak ya janji palsu hari ini ya. Sukun juga bisa palsu teman-teman sekalian. Ya, oke teman-teman sekalian, paham? Ya, nah maka teman-teman sekalian, ya, oke, kenapa pada ketawa? Ya, kenapa ini pada ketawa? Tiba-tiba pada senyum? Kita lagi ngomongin sukun palsu ini, bukan yang lain. Kenapa tiba-tiba pada ketawa nih? Ya di kolom komentar. Fokus, konsentrasi ya. Oke. Nah, berarti ada hukum apa di sini? Nah, teman-teman ingat nggak tadi kita agak flashback dulu ke belakang. Nih, tadi ada waw sukun, sebelumnya didahului oleh fathah. Ini tadi ada sifat apa namanya di sini di huruf waw sukunnya? Ada sifat apa? Oke, ijazah palsu, gigi palsu. Nama sifatnya adalah linnya, betul ya? Ini nama sifatnya adalah lin, betul ya? Oke, kita izin flashback sedikit ya. Kita panggil linnya lagi. Nih di sini. Sebentar. Masya Allah, kita panggil lagi si linnya. Nah, ya sebentar. Nah, oke sebentar ya. Kita agak geser dulu ini sedikit. Oke, nah, tuh ya. Nih, ada sifat lin di sini. Tuh, kita kembalikan lagi. Ya, ada sifat lin di sini. Nah, saya izin agak geser dulu ini sedikit ke sini. Oke. Berarti di sini ada hukum tajwid. Hukum tajwid apa? Pertemuan antara lin dengan huruf yang disukunkan sukun arid. Apa hukum tajwidnya? Oke, perhatikan baik-baik. Set, ini bagian janji palsu aja pada semangat ya. Oke, udah, lupakan dulu janji palsu. Kita doakan saja orang-orang yang berjanji palsu ya. Semoga Allah beri hidayah, Allah ampuni dosanya. Termasuk juga Allah ampuni dosa kita ya, dan terus kita dekat dengan Quran. Gitu ya. Sip, lanjut. Nah, pertemuan antara lin dengan sukun arid itu nama hukum tajwidnya adalah madlin. Nah, ini baru madlin. Kalau ininya doang, teman-teman sekalian nih, kalau ininya doang namanya lin, bukan madlin. Karena syarat madlin itu si bentuk ini, si lin ini harus ketemu sama huruf yang disukunkan. Nah, ini baru madlin ya. Kita tulis di mana ya? Aduh, catatannya full banget nih. Di sini kali ya. Nih, ini namanya adalah sama dengan madlin atau madlayin boleh. Nah, madlin itu sekali lagi pertemuan antara lin, waw sukun yang didahului fathah bertemu dengan huruf yang disukunkan. Ada yang bilang madlin, ada yang bilang madlin disukun, macam-macam. Ya, maka dia dibaca berapa harokat? Asalnya di sini kan khou. Nah, khou-nya ini sekarang boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Ya, misalnya 2 harokat bacanya pendek. Min khauf. 2 harokat. Kalau 4 harokat, min khauf. Kalau 6 harokat, min khauf. Nah, lebih panjang. Mana yang lebih afdol untuk melafalkan madlin? Bebas. Ya, mau 2 harokat, mangga. Mau 4 harokat, boleh. Mau 6 harokat, silahkan. Tapi, teman-teman sekalian, sebentar ya. Oke. Tapi yang lebih afdol yang mana? Ya, yang lebih afdol yang mana? Nggak ada. Ya. Oke. Nah, yang lebih afdol yang mana? Dua-duanya boleh. Syaratnya satu, madlin itu apa? Konsisten. Jadi misalnya nih, kan di Quran surah Al-Quraish ini semuanya madlin loh. Semuanya madlin loh. Kalau kita berhenti di ujung ayat semuanya madlin. Maka syarat madlin itu adalah konsisten. Kalau mau 2 harokat ya semuanya 2 harokat. Kalau mau semuanya 4 harokat ya semuanya 4 harokat. Jangan gini teman-teman. Saya izin ilustrasikan ya. Saya izin hapus dulu sebentar. Nih, misalnya di ayat pertama. Ini kalau kita berhenti di ujung ayat sini, ini sama namanya madlin. Ya. Nah, ketika kita lafalkan, misalnya di ayat pertama kita baca madlinnya 4 harokat. Li'ilafi Quraisy. Maka di ayat keduanya harus 4 harokat lagi. Ilafihim rihlatasyita'i was-sayf. 4 harokat lagi. Nggak boleh jadi tiba-tiba 6 gitu ya, walaupun boleh 2, boleh 4, boleh 6, tapi pilih salah satu dan konsisten padanya ya. Jangan sampai gini, di ayat pertama pengen 2 harokat, di ayat kedua jadi 6 harokat. Li ila fi Quraisy
ilafihim rihlatasyita'i was-shaif. Nah, itu kurang sempurna. Ya. Oke, nih tadi ada yang mau nyatet, nih silakan teman-teman sekalian catat dulu. Nah, kalau teman-teman masuk grup kan dapat rekaman live yang enak. Bisa di stop, bisa di pause ya. Ya, yang belum masuk grup siapa aja nih? Nah, bisa nanti di akhir ya. Asalkan sabar nungguin sampai akhir. Tuh, sok difoto dulu silakan. Kalau udah masuk grup nggak usah difoto. Karena kan ada rekaman live-nya. Ya, nggak perlu khawatir. Ada siaran ulang live-nya. Kalau nggak ngerti tinggal di stop, tinggal di pause. Kalau belum paham tinggal ulang lagi. Ya. Oke, yang mau masuk grup boleh. Tungguin sampai akhir ya, free insyaallah. Oke, sip, jelas? Maka kalau saya seringnya membaca madlin itu 4 harokat. Ya, nggak terlalu pendek tapi nggak terlalu panjang. Tapi kalau mau 6 harokat boleh ya. Mau 2 harokat juga sah-sah saja. Oke, sip. Maka ketika kita baca pelan-pelan praktekkan hari ini, siang ini ya, gitu. Oke. Assalamualaikum kakak, aku Ibu Haryani, umur 50 tahun, aku belum ngaji sama sekali, aku masih belajar mas. Nggak apa-apa ya, sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit belajar sama bareng-bareng ya. Yang belum bisa ngaji nggak apa-apa ya. Tinggal kita hari ini sampai ke depannya mau gimana nih. Semangat belajar ya. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Siap? Wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf. Sekali lagi. Wa amanahum min khauf. Senang teman-teman sekalian? Belajar dari mulai hurufnya dulu, baru masuk ke hukum harokat, baru hukum tajwid. Oke? Siapa yang belum masuk grup? Mau masuk grup? Masya Allah ya. Shadaqallahul azim.